Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesh Ramadona, NIM 2305102015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bumi. Yang pertama ada definisi manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan dalam perusahaan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan merupakan dasar yang harus dibentuk oleh perusahaan sebelum perusahaan menentukan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian organizing. Organizing merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan telah tersedia. Kemudian actuating. Actuating atau pengarahan. Setelah adanya perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan dan pembagian tugas kepada para anggota di dalamnya, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya controlling. Setelah para anggota mengerjakan tugas mereka masing-masing, maka perlu dilakukan pengontrolan terhadap kinerja. Apakah sudah apakah sudah sesuai dengan prosedur perusahaan atau belum. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Penetapan tujuan adalah proses pemutusan apa yang ingin Anda capai. Kemudian identifikasi hambatan, kemudian mengembangkan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya SMART. Yang pertama, spesifik. Menetapkan tujuan atau rencana karir jangka panjang yang jelas, tidak ambigu, dan bisa jadi fokus utama. Kemudian measurable atau terukur merupakan unsur utama dari suatu proses yang memiliki arti mudah dipantau. Kemudian achievable adalah kegiatan tujuan yang telah dibuat realistis dengan mempertimbangkan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki. Yang selanjutnya relevan, memikirkan relevansi tujuan di dalam organisasi secara lebih luas juga penting. Kemudian time based. Cara tepat menentukan tujuan adalah menetapkan tenggang waktu. Misalkan ingin jadi editor penulis konten, maka tentukanlah kapan kalian ingin mewujudkannya. Selanjutnya ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat proses penyusunan masing-masing anggota sesuai tugasnya. Biasanya hal ini dilakukan oleh ketua atau kepala dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, skill komunikasi. Skill ini diperlukan karena programmer harus bisa memahami suatu informasi yang kompleks, lalu merangkum dan menjelaskan kepada orang awam. Skill kolaborasi. Programmer tidak hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri, tetapi juga mendorong dan mendukung anggota tim lain dalam menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan. Yang selanjutnya keahlian networking. Networking adalah kegiatan di mana kamu bertemu dengan orang lain untuk saling berkenalan, berbagi informasi, atau membicarakan suatu wacana atau ide-ide tercemerlang. Selanjutnya 5M. Yang pertama, man, merujuk kepada manusia sebagai orang yang bekerja. Kemudian mesin, merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan. Kemudian money atau uang merupakan model untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya metode merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kelima, material atau bahan baku merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Yang keenam, market atau pemasaran merujuk pada pemasaran produk akhir kepada konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.